Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Abi Ahmad selaku Dewan Juri lomba pidato ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, yang paling utama dan yang harus diutamakan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat yang tidak akan pernah mampu untuk menghitung banyaknya. Seperti yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, salah satunya adalah nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia yang paling baik akhlaknya, paling indah tutur katanya, paling santun budi pekertinya, Nabi akhirul zaman, Nabi yang paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang berada di sini termasuk ke dalam umatnya yang akan tercatat dalam tinta emas orang-orang yang akan menerima syafaat beliau besok di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, bulan Muharram adalah termasuk salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam kitabnya yang mulia Al-Quranul Karim, kemuliaan bulan Muharram adalah karena dalam bulan itu terdapat hari Asyura, 10 Muharram. Keutamaan yang jika kita mau beramal soleh, tentu akan kita peroleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari itu juga disunahkan untuk menyayangi anak yatim dengan mengusap kepalanya dan memberikan sedekah. Selain itu kita juga disunahkan untuk melapangkan makanan untuk keluarga di rumah, seperti memasakkan makanan yang spesial dan lain dari hari biasanya. Sunnah lain yang tak kalah penting adalah berpuasa di hari itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura, maka seakan-akannya telah berpuasa setahun lamanya. Itulah keutamaan hari Asyura yang terdapat dalam bulan Muharram ini. Bukan tanpa alasan kita disunahkan untuk berpuasa pada hari itu. Karena jika kita melihat sejarah, banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada tanggal tersebut. Di antaranya ialah yang pertama, taubatnya Nabi Adam diterima pada tanggal 10 Asyura. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan Allah dari surga karena godaan syaitan dan kemudian memakan buah kuldi. Ia pun dipisahkan dari Siti Hawa saat diturunkan di bumi. Menurut riwayat beratus-ratus tahun lamanya Nabi Adam memohon ampun pada Allah. Kemudian pada tanggal inilah taubatnya diterima. Yang kedua, Nabi Nuh diselamatkan dari banjir bah pada tanggal ini. Yang ketiga, Nabi Ibrahim diselamatkan dari api yang membakarnya pada tanggal ini. Yang keempat, Nabi Yusuf dan Yakub dipertemukan kembali pada tanggal ini. Menurut Al-Quran, Nabi Yusuf yang ditinggalkan oleh saudara-saudaranya sejak kecil dan terpisah dari Nabi Yakub puluhan tahun lamanya, dan selama puluhan tahun itu juga Nabi Yakub alaihissalam menangis dan merindukan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian berkat rahmat Allah, Nabi Yakub dan Nabi Yusuf dipertemukan kembali pada hari itu. Yang kelima, Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan pada tanggal ini. Yang keenam, Nabi Khidir diberi ilmu pada tanggal ini. Yang ketujuh, Allah menciptakan surga dan neraka pada tanggal ini. Yang kedelapan, Allah menciptakan malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel pada tanggal ini. Yang kesembilan, Allah menciptakan arsy dan kursinya pada tanggal ini. Allah menciptakan kalam, bumi dan langit juga pada tanggal ini. Itulah peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi pada hari Asyura, sehingga kita termasuk ke dalam orang-orang yang mampu meraih kemuliaan dalam hari yang dimuliakan itu. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, untuk menjalani kehidupan pada tahun ini kita harus menggunakan siasat yang mampu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama, kita harus memperhitungkan terhadap kepentingan hidup di masa yang akan datang, terutama di akhirat, dengan meningkatkan ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus mau dan mampu melihat kesalahan dan dosa-dosa kita
kita sendiri pada tahun yang lalu. Kemudian kita bertaubat dan memperbaiki diri dengan mengerjakan amal soleh. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-39 yang artinya, maka barang siapa yang bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ketiga, kita harus menyadari bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Maka semua rayuan dan bujukan setan berupa minuman khamar, narkoba, judi, zina dan perbuatan maksiat lainnya harus ditinggalkan karena merugikan dan menyengsarakan diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah 3 hal yang merupakan strategi yang mungkin bisa kita lakukan dalam menjalani hidup di tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita pada tahun yang lalu, meridhai ibadah dan amal soleh kita, serta memberikan kesehatan dan umur panjang kepada kita dan keluarga, sehingga dapat meningkatkan ibadah dan amal soleh pada tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya pada tahun ini, tahun yang baru ini, marilah kita bersama-sama memperbaiki haliyah kita, perbuatan kita, ibadah kita, serta semangat kita ke dalam berjuang di jalan Allah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.